Apa sih kekurangan dan kelebihan administrasi dan supervisi pendidikan pada saat COVID-19? Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah administrasi pendidikan, Bapak Sibhoh SPD MMBD, dan juga terhormat untuk para pendengar. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Siddiq, Fakultas Agama Islam, jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas karyawan semester 4. Kami di sini membuat video tentang kekurangan dan kelebihan administrasi dan supervisi pendidikan pada saat pandemi COVID-19. Administrasi pendidikan yaitu segenap proses pengarahan dan pengintegrasikan segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Di sini administrasi pendidikan bukan hanya mencakup tentang tata usaha sekolah, tapi administrasi pendidikan di sini mencakup banyak hal. Yang pertama ada administrasi tata pelaksana sekolah. Yang kedua ada administrasi personal pegawai sekolah. Yang ketiga administrasi murid. Yang keempat ada supervisi pengajaran. Yang kelima ada pelaksanaan dan pindahan kurikulum. Yang keenam pendirian dan pembangunan sekolah. Yang ketujuh hubungan sekolah dengan masyarakat. Kekurangan dan kelebihan administrasi pendidikan pada saat COVID-19. Kekurangan dan kelebihannya. Kita dari kekurangan dahulu, karena judulnya adalah kekurangan dan kelebihan. Nanti setelah kekurangan baru ada kelebihannya. Nah, kekurangan di sini pertama tentang administrasi anggaran belanja sekolah. Kenapa anggaran belanja sekolah di sini terdapat kekurangan? Kita pasti tahu kalau mau bikin anggaran sekolah itu kan biasanya guru dengan kepala sekolah dan stakeholder lainnya itu kan berembuk atau berencana. Nah, di sini kalau semisal menggunakan media kan kurang efektif ya dalam penyusunannya. Jadi di sini sangat berpengaruh. Yang kedua tentang penilaian kemajuan guru. Kalau hari biasa atau mungkin pada saat normal, guru kan datang ke sekolah. Nah, otomatis dari administrasi penginputan penilaian kemajuan guru itu lebih mudah. Untuk pelaporan juga lebih gampang. Tapi kalau untuk sekarang, kalau semisal gurunya medianya bagus, internetnya bagus, bisa laporan. Tapi kalau semisal jelek, nah bagaimana cara pelaporannya itu? Nah, pasti ada kendala di sini. Terus yang ketiga tentang penilaian dan pengukuran kemajuan murid. Nah, di sini memang sih guru bisa menilai dengan baik pada murid pada saat ini, tapi tidak semua guru dapat memberikan nilai yang secara objektif pada saat seperti ini. Nah, setelah guru menilai murid, otomatis kan diserahkan ke bagian administrasi, yang mungkin bagian TU ataupun bagian penginputan nilai. Nah, di sini itu
biasanya terkadang terganggu akan hal itu. Terus selanjutnya tentang menyusun materi-materi belajar. Nah, pada dasarnya guru itu sebelum seperti ini kan dididik mengajar dengan materi yang disiapkan secara offline, tidak secara online. Nah, di sini guru itu biasanya mengalami kendala, mengalami sedikit problem akan hal itu. Guru yang usia milenial atau mungkin di bawah 40 tahun bisa menyelesaikan dengan cepat. Tapi kalau guru semisal di atas usia 40 tahun biasanya akan terkendala akan hal itu seperti itu. Karena guru usia 40 ke atas biasanya dia itu kurang begitu suka dengan cara pembelajaran lewat gadget ataupun online. Materi sebelum-sebelumnya kan biasanya ada di buku atau mungkin guru menjelaskan, nanti peserta didik bisa bertanya. Tapi kalau untuk sekarang kan guru dituntut untuk kreatif. Nah, di sini tidak semua guru itu bisa menunjukkan sikap kreativitasnya dalam memberikan materi-materi belajar untuk peserta didik atau murid pada saat sekarang. Karena materi belajar sekarang di sini, jadi guru itu pertama menjelaskan tentang materinya, apa yang akan dibahas nanti peserta didiknya atau muridnya itu nanti bisa untuk mempelajari lewat video. Nah, baru habis itu mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang sekiranya membuat timbal balik dari siswa untuk belajar. Nah, jadi guru di sini itu belajar seperti itu. Kalau untuk usia di bawah 40 tahun itu lebih mudah, lebih gampang. Kalau guru memberikan konten belajar kepada siswa, nah di sini ada kekurangan lagi, semisal kalau siswa itu tidak mempunyai jaringan yang baik, bagaimana cara belajar dia? Nah, sedangkan cara belajarnya kan lewat online sekarang, jarang yang menggunakan offline. Nah, itulah kendala di saat pengajaran, administrasi pengajaran guru. Jadi sinyalnya agak susah itu biasanya di daerah-daerah, di kota juga ada tapi ya sedikit. Tapi ingat, internet masuk di seluruh Indonesia itu baru sekitar 70%, belum maksimal. Jadi situ ada kendala-kendala dari segi pembelajaran. Oke, selanjutnya administrasi perkurikuluman mencakup bagaimana caranya proses belajar, bagaimana pelaksanaan kurikulum dan tugas-tugas mengajar guru dan penyusunan silabus. Nah, untuk sekarang di sini penyusunan silabus itu biasanya guru menggunakan silabus yang kemarin-kemarin karena COVID ini kan pada bulan Maret ya. Jadi kan silabus kan dibuat pada bulan sebelumnya. Tapi dari informasi dari yang kami dapat untuk sekarang dari Dinas Kemendikbud itu memberikan RPP setiap hari atau setiap minggu itu. Jadi diberikan RPP tentang learning. Jadi di situ dari pihak dinas sudah membantu. Terus sisi positifnya dari kegiatan pandemi seperti ini, saya kira kalau diambil sisi positifnya itu banyak, kelebihannya juga banyak gitu ya. Yang pertama, sisi dari pembukuan itu lebih fleksibel, lebih cepat dan juga mungkin lebih akurat. Karena di sini orang penginput data atau mungkin tata usaha di sini bisa nginput datanya sewaktu-waktu, bisa malam hari, mungkin siang hari atau sore hari gitu, tergantung waktu luang. Kenapa di sini lebih cepat? Karena kalau di sekolah itu kan biasanya dari jam kerja dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2. Nah, kalau saat sekarang bisa bebas 24 jam, terserah yang menginput gitu. Terus kalau dari laporan
seperti KJP atau mungkin laporan dari bantuan sosial atau dari dana pos, itu lebih cepat, lebih gampang gitu, lebih mudah. Terus pengisian rapot, nah ini ada sisi kendalanya, ada sisi kelebihan atau positifnya itu. Kendalanya tadi kalau penginputan nilai, kalau guru objektif atau tidak dalam penilaian atau mungkin mengeneralisasi, karena di sini serba terbatas. Terus kalau penginputan rapot dari informasi dari salah seorang tata usaha, dia itu sekarang ada aplikasi untuk rapot elektronik. Jadi penginputannya lewat aplikasi yang dibuat itu dari Kemendikbud. Terus sisi positif lain itu di sini guru dituntut untuk kreatif. Jadi untuk mengembangkan metode-metode belajar yang sebelumnya belum pernah dilakukan kebanyakan guru. Kebanyakan biasanya kan menggunakan diskusi ceramah atau mungkin diskusi atau mungkin CTL. Nah di sini guru dituntut untuk bisa itu seperti itu. Jadi seperti kayak gini di depan layar gitu, untuk menjelaskan tentang materinya nanti anak didikan untuk belajar. Jadi untuk mengembangkan metode belajar yang baru seperti itu. Terus dari sisi hubungan dari administrasi, terus guru dan juga wali murid di sini lebih erat. Kenapa? Karena bisa setiap hari atau mungkin setiap minggu wali murid dengan wali kelas itu berkomunikasi gitu, dan juga mengawasi peserta didiknya gitu. Yang biasanya terkadang kan sikapnya acuh tak acuh atau cuek, jadi kalau udah masuk sekolah ya diawasin sama guru, habis itu pulang ya sudah ada selesai. Nah kalau sekarang bisa setiap hari mungkin ditanyain wali muridnya tentang siswanya gitu. Jadi kan ada komunikasi, jadi ada hubungan sisi positif dari keadaan seperti ini dari guru dengan wali murid. Selanjutnya pembahas tentang supervisi. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang dirancang untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Di supervisi ini guru dipandang sebagai partner kerja, bukan bawahan dari mungkin kepala sekolah atau mungkin dinas-dinas yang terkait. Kelebihan dan kekurangannya selama pandemi ini. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama kekurangan dulu, baru kelebihan. Sekarang kelebihan dulu. Kelebihan pada saat supervisi seperti ini, jadi guru itu kepala sekolah atau mungkin yang terkait itu meninspeksi guru itu lebih mudah karena bisa lewat telepon, WA atau mungkin segala hal itu ya. Itu positif, tapi di situ ada negatif juga. Kenapa? Nah, kita nggak tahu nih kalau misalnya guru itu lagi kondisi lagi kurang sehat atau mungkin lagi kurang, jadi mungkin lagi punya orang lagi kurang bersahabat. Kalau misal dimintai untuk cepat menyelesaikan tugas kan biasanya bisa amburadul ya. Jadi ada sisi positifnya tapi ada negatifnya juga. Terus sisi kelebihannya di sini hubungan manusia itu lebih erat pada saat seperti ini. Jadi inspeksi dari dinas dan juga kepala sekolah terhadap guru itu lebih intens. Jadi komunikasi lebih bagus, nanti hubungan manusia juga semakin bagus. Terus dari rapat nanti juga kan biasanya kalau rapat kan biasanya tatap muka, nah sekarang bisa rapat online. Mungkin jadi lebih gampang, langsung lebih terarah. Tapi ingat, punya sisi negatifnya juga di situ. Kalau internetnya ngeblank, nah gimana coba? Ya. Nah di situ sisi negatifnya ada. Terus, nah setelah
guru itu belajar untuk berkreatif dalam memberikan konten. Nah, di sini ada peran kepala sekolah untuk membantu guru dalam membuatkan konten atau bikin segala macam yang sekiranya untuk tentang pembelajaran. Setelah kepala sekolah memberikan rapat, di sini kan bisa ada pelaporan. Nah, di sini negatifnya biasanya kepala sekolah kalau yang belum terbiasa dengan laporan online, nah bisa jadi di sini kepala sekolahnya berat, sepertinya berat. Nah, karena laporan di sini pasti kan banyak, bisa laporan dari tentang dari atas, dari bantuan sekolah, dari pemerintah, juga laporan tentang kegiatan APP segala macam, juga laporan tentang pembelajaran murid, naik kemajuan kenaikannya, ada laporan tentang kenaikan atau penilaian guru. Jadi di sini kepala sekolah yang agak berat pada seperti ini. Oke, demikian dari kami tentang pembahasan kelebihan dan kekurangannya administrasi dan supervisi pendidikan pada saat COVID-19 selama bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.